warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nafisatu Zulfa, mahasiswi PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 24031172059 dari LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 dengan materi Gaya Hidup Bersih kelas 2 semester 2 di SD Negeri Ngemplak, Kecamatan Mangin, Kabupaten Demak. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang kompak, coba diulang lagi. Nanti kalau Bu Iza bilang bagaimana kabarnya hari ini, nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Coba ulang lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak berangkat ke sekolah? Coba Bu Iza absen terlebih dahulu ya. Alexi, Vestia, Afifah, Raihan, Dava, Alika, Akim, Faik, Gali, Kesya Nadia, Kesya Zahra, Udil, Naura, Risma, Syakila, Agustin, Aditya Rifki. Berangkat semuanya ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Kita nyalakan semangat kita gitu ya. Coba Bu Iza mau cek nih. Nah, kalau kau suka hati bilang semangat. Semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat. Semangat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang semangat. Semangat. Nah, terus nih, Bu Iza juga punya tepuk semangat ya. Coba. Satu kali tepuk semangat. Gitu ya, nanti ya. Satu kali tepuk semangat. Kalau dua kali tepuk semangat. Terus kalau tiga kali tepuk semangat. Semangat. Nah, ya. Coba ulang lagi. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Semangat semuanya ya, berarti udah semangat nih kalian. Coba sekarang, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bu Iza mau mengulas kembali nih. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat
Allah. Masih ingat nggak kalian? Apa arti dari iman kepada malaikat Allah? Oh iya, Alika, coba. Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya apa? Percaya bahwa malaikat itu ada. Oh iya. Jadi percaya kepada malaikat ya. Iman kepada malaikat-malaikat Allah itu berarti artinya kita itu percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Kemudian jumlah malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa anak-anak? Ada 10 ya, pinter. Apa aja coba sebutkan? Malaikat Jibril, Mikael, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, jumlahnya ada berapa tadi? Ada 10. Ya. Dan sekarang pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup bersih. Coba sekarang dibuka LKS-nya. Halaman 42. Sudah dibuka semuanya? Nah, ini. Ya. Sebelum Bu Guru menjelaskan tentang gaya hidup bersih, Bu Iza akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, gitu ya. Coba kita baca bareng-bareng. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik meyakini bahwa hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur sebagai cerminan dari iman. Terus yang kedua, Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi gaya hidup bersih. Ya, apa yang kalian ketahui tentang gaya hidup bersih? Ada yang tahu nggak? Rayhan, coba apa gaya hidup bersih? menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, ya, hampir benar ya. Jadi gaya hidup bersih itu ya biasa sering kita sebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita tidak hanya menjaga kebersihan badan, tetapi kita juga menjaga kebersihan lingkungan. Ini ada pertanyaan nih buat kalian. Coba itu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan perilaku terpuji? Coba siapa yang tahu? Masih ingat gak? Perilaku terpuji itu apa? Ya. Perilaku yang baik. Perilaku yang mulia. Coba ini aja jawabannya. Jadi perilaku terpuji itu adalah segala perbuatan, segala sikap, ucapan yang baik, ya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi ya, ketika kita menerapkan gaya hidup bersih, ya, gaya hidup bersih itu juga termasuk dalam sikap terpuji, ya, sikap yang baik, perilaku yang baik, ya, perilaku yang mulia, kayak gitu ya. Terus, nah ini, di dalam Islam juga mengajarkan bahwasanya manusia itu senantiasa, ya, harus senantiasa untuk menjaga kebersihan, ya, dan hidup sehat. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,
yang bunyinya at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman, atau yang biasa kita dengar biasanya an-nadzafatu minal iman, artinya juga sama, kebersihan sebagian dari iman, ya. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang apabila orang itu ya tidak menjaga kebersihan. Contoh ya, kalau ada seseorang membuang sampah pada tempatnya, ya berarti itu menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan atau tidak? Membuang sampah pada tempatnya. Hah? Iya, pinter. Terus contoh yang kedua, coba ya. Mencorek-corek ya tembok sekolahan. Itu merupakan sikap peduli terhadap lingkungan atau tidak? Tidak, ya. Ya, jadi beda ya tadi ya. Kalau yang pertama yang menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, dan contoh yang kedua itu tidak ya menjaga sikap peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, ya, orang yang bersih pasti dia memiliki iman yang kuat. Namun sebaliknya, kalau orang yang tidak mau menjaga kebersihan, ya, berarti imannya masih lemah, ya, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kenapa kita harus hidup bersih? Ayo, kenapa? Kenapa kita harus hidup bersih? Apa? Apa tadi? Biar tidak gampang sakit. Iya, biar tidak gampang sakit. Ya, jawabannya Rehan. Beri tepuk tangan dulu buat Rehan. Nah, ini jawabannya. Jadi dengan hidup bersih, ya pasti kita akan terhindar dari penyakit dan tubuh kita akan menjadi sehat, ya. Nah ini, mukmin yang bersih pasti akan sehat. Mukmin yang sehat pasti akan kuat, ya. Mukmin yang kuat pasti akan dicintai oleh Allah, gitu ya. Tadi gimana? Mukmin yang bersih pasti akan sehat, ya sehat. Mukmin yang bersih pasti akan sehat. Terus mukmin yang sehat pasti akan kuat, ya. Mukmin yang kuat akan dicintai oleh Allah. Coba yuk ikutin gerakannya Bu Iza. Yuk. Mukmin yang bersih akan menjadi sehat. Mukmin yang sehat akan menjadi kuat. Mukmin yang kuat akan dicintai oleh Allah, ya. Terus ini. Ya. Kebersihan yang harus kita jaga. Apa sih Bu kebersihan yang Apa aja sih Bu kebersihan yang harus kita jaga? Di antaranya yang pertama itu kebersihan badan. Yang kedua kebersihan pakaian. Yang ketiga kebersihan lingkungan sekitar. Yang pertama coba kebersihan badan. Jadi kebersihan badan itu meliputi seluruh anggota tubuh kita, ya. Jadi itu tanggung jawab siapa? Ya kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita menjaga kebersihan badan dengan cara ya mandi 1 hari berapa kali? 2 kali. Ayo, siapa tadi yang berangkat sekolah tidak mandi? Ada enggak? Hah? Nah, berarti itu nggak boleh ditiru. Padahal kalau dengan kita mandi, berangkat sekolah itu akan terasa segar, ya. Terasa fresh. Nanti kalau kita mau belajar, pasti akan mudah mencerna pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Apalagi coba? Oh ya, menjaga kebersihan gigi. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan gigi? Dengan cara apa? Dengan cara? Iya, dengan cara menggosok gigi. Dengan apa kita menggosok gigi? Pakai apa? Sikat gigi sama apa? Odol, ya pasta gigi, ya. Terus menjaga kebersihan rambut. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan rambut? Dengan cara apa? Dengan cara apa dulu? Apa? Berkeramas, ya. Berkeramas atau merapikan rambut, ya menyisiri rambut biar rapi, ya gitu kan. Kalau yang laki-laki rambutnya pada panjang-panjang,
berarti ya harus dipotong. Kalau yang perempuan ya, kalau yang pakai hijab ya berarti harus rajin untuk berkeramas biar tidak bau ya, biar tetap wangi rambutnya gitu ya. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan kuku ya, ke lingkungan, menjaga kebersihan kuku. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan kuku? Dengan cara apa coba? Memotong kuku. Memotong kuku. Ayo, siapa yang kukunya panjang-panjang? Mana? Nah, Aku rakin dulu. ya, kalau kukunya panjang-panjang harus segera dipotong. Kalau tidak dipotong, nanti kalian makan jajan, makan apa gitu kan, terus makanannya itu masuk ke dalam mulut ya, terus di lambung. Nanti kalau kita nggak menjaga kebersihan kuku, nanti perut kita juga akan sakit ya. Kalau sakit berarti badan kita tidak sehat gitu ya. Terus yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan pakaian? Dengan cara apa? Mencuci ya, mencuci baju ya. Jangan sampai ya baju kita itu tidak dicuci ya, habis dipakai terus digantung ya, terus dipakai lagi nggak dicuci. Itu akan mengakibatkan apa ya? Nanti ya akan menimbulkan penyakit juga, penyakit kulit ya. Apa itu? Panu. Nanti kulit kita gatel-gatel gitu kan kalau nggak dicuci, tinggal digantung tok gitu kan. Berarti itu nggak boleh ya, harus dicuci biar bersih, biar wangi gitu ya. Terus ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, kebersihan lingkungan itu harus kita jaga. Karena apa? Karena ya lingkungan itu adalah tempat kita tinggal ya, pintar, tempat kita tinggal, tempat kita ya tinggal berada ya. Kalau kita bertempat tinggal di tempat yang kotor, kalian nyaman atau tidak? Tidak. Tapi sebaliknya, kalau tempat itu bersih, pasti kalian akan terasa nyaman ya. Nyaman. Terus nah, ini terakhir, manfaat hidup bersih ya. Yang pertama pasti hidup ya. Manfaat kalau kita menerapkan hidup bersih, pasti badan kita itu akan menjadi sehat, terhindar dari penyakit gitu ya. Kalau sehat pasti kita akan tenang, akan nyaman ya, dan jiwa kita akan kuat ya. Sebelum Bu Iza membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, nih coba dilihat video ya. Bisa ada video. Ditonton. Kebiasaan hidup sehat Bella. Selamat pagi semuanya. Yuk ikuti keseharianku. Setiap hari aku bangun tidur jam 5 pagi. Setiap hari aku tidur selama 8 jam. Dimulai dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Waktu tidur yang cukup dapat menguatkan sistem imun, membantu pertumbuhan, serta membuat tubuh kita menjadi bugar. Aku langsung merapikan tempat tidurku setelah bangun. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, aku lalu Ulang lagi ya. kebiasaan hidup sehat Bella. Selamat pagi semuanya. Yuk ikuti keseharianku. Setiap hari aku bangun tidur jam 5 pagi. Setiap hari aku tidur selama 8 jam. Dimulai dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Waktu tidur yang cukup dapat membuat sistem imun, membantu pertumbuhan, serta membuat tubuh kita menjadi bugar. Aku langsung merapikan tempat tidurku setelah bangun. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap,
Aku lalu ke ruang makan untuk sarapan. Aku selalu makan 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Makan secara teratur membuat pencernaan kita menjadi sehat dan juga memberikan energi yang cukup untuk kita beraktivitas. Ibuku selalu memastikan makanan yang kumakan mengandung gizi yang baik dan seimbang. Selain makan makanan utama, aku juga suka makan camilan loh. Camilan kesukaanku adalah kacang-kacangan, yogurt, atau buah-buahan. Aku juga senang bermain bersama teman-temanku. Permainan favoritku adalah engklek, kejar-kejaran, dan tongkat tali. Bermain permainan yang memerlukan banyak gerakan di luar ruangan dapat membuat tubuh menjadi kuat dan sehat. Setelah selesai belanja atau menggunakan barang, aku selalu merapikannya kembali agar rumah tetap rapi dan bersih. Agar rumah selalu bersih, anggota keluargaku biasanya membagi tugas secara bergantian. Ada yang menyapu, mengepel, mengelap jendela, mencuci piring, menyiram tanaman, serta memilah dan membuang sampah. Itulah kebiasaan yang kulakukan setiap harinya. Kita harus senantiasa melakukan gaya hidup yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan supaya tubuh menjadi anak yang sehat. Terima kasih sudah mengikuti keseharianku. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan video terbaru. Kalian tadi sudah melihat videonya kan? Nah, terus video yang tadi menceritakan tentang apa anak-anak? Tadi videonya menceritakan tentang apa? Tentang apa? Apa? Manfaat hidup bersih. Jadi ya tadi videonya tadi itu menceritakan tentang kebiasaan siapa tadi? Kebiasaan yang dilakukan Bella setiap hari. Apa pesan dari Bella tadi? Agar kita senantiasa menerapkan gaya hidup yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan. Supaya apa? Supaya kita tetap supaya kita tetap sehat gitu ya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Tiap kelompok ya terdiri dari 5 siswa, 5 anak gitu ya. Coba bisa hitung ya. Nih. Satu, 2, 3, 4, 5 kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok berapa? 4. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok berapa? Sana? Kelompok 5. Nih, nanti ya kalian nanti Bu Iza akan bagi kalian ya ilustri gambar ya, ilustrasi ya, gambar ya. Nanti kalian bisa mendiskusikan kepada teman kalian. Nanti Bu Iza akan tampilin itu ya pertanyaan di depan ya. Ini pertanyaannya. Nah, tugas kelompok. Nanti kalian bisa menjawab bareng sama teman-teman kalian berdiskusi ya. Nanti kalau udah selesai, nanti majunya 2A. Nah, bisa membacakan hasil diskusinya. Paham anak-anak? Paham. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ayo berdiskusi dulu, berdiskusi. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 4. Terus ini kelompok 5. Ayo diskusi dulu, coba dikerjakan dulu tugasnya. Kalau udah selesai, ya nanti maju 2 anak. Bisa membacakan hasilnya, hasil diskusinya. Coba diskusi dulu, diskusi kerjain dulu. Ya, pertanyaannya itu dilihat.
Yang pertama, ceritakan secara singkat gambar tersebut. Gambar yang kalian udah bisa bagiin ya. Terus, ya, yang kedua, gambar tersebut termasuk dalam kebersihan apa gitu ya. Terus yang ketiga, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Ya. Yang keempat, sebutkan cara menjaga kebersihan dalam gambar tersebut. Yang kelima, apa manfaat menjaga kebersihan dalam gambar tersebut? Coba diskusikan pada teman kalian. Dikerjain dulu. Ayo berdiskusi. Ya, kelompok siapa yang itu? Ada yang sudah selesai? Belum ya? Baru berdiskusi ya? Ya. Diskusi dulu sama temennya, sini. Udah selesai semuanya ya? Coba sekarang kelompok 2. Bisa pengen tahu nih, kelompok 2 yuk maju, kelompok 2. Ya. Ya, sini aja, sini. Dari sini. Ya, yuk. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan, yuk. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Ceritakan secara singkat gambar tersebut. Jawab, gambar ini menceritakan tentang orang yang sedang memotong kuku. 2. Gambar tersebut termasuk dalam kebersihan. Jawab, gambar ini termasuk dalam menjaga kebersihan badan. 3. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Jawab, karena dengan menjaga kebersihan kuku, maka yang kita makan akan lebih sehat. Sebutkan cara menjaga kebersihan dalam gambar tersebut. Jawab, selalu rajin memotong kuku yang panjang. 5. Apa manfaat menjaga kebersihan dalam gambar tersebut? Jawab, kuku akan terlihat bersih dan terhindar dari kuman. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, jangan duduk. Nah, duduk. Yuk sekarang coba kelompok 3. Yuk. Agak maju lagi. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Ceritakan secara singkat gambar tersebut. Gambar ini menceritakan tentang anak yang sedang mandi. 2. Gambar tersebut termasuk dalam kebersihan. Gambar ini termasuk dalam menjaga kebersihan badan. 3. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Karena dengan mandi badan kita tidak bau dan badan kita akan terhindar dari penyakit. 4. Sebutkan cara menjaga kebersihan dalam gambar tersebut. Selalu rajin mandi sehari 2 kali. 5. Apa manfaat menjaga kebersihan dalam gambar tersebut? Badan kita akan tidak bau dan sehat. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, sekarang coba kelompok 4. Ya, majunya sini aja. Sini aja, nah. Sini aja. Nah, majunya sini. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Ceritakan secara singkat gambar tersebut. Jawabannya, gambar ini menceritakan tentang anak-anak yang sedang menyapu, mengepel, dan menyiram tanaman. 2. Gambar tersebut termasuk dalam kebersihan. Jawabannya, gambar ini termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan. 3. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Jawabannya, karena dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita merasa nyaman. Sebutkan cara kebersihan dalam gambar tersebut. Jawabannya, membuang sampah pada tempatnya, selalu menyapu dan mengepel, dan selalu menyirami tanaman. 5. Apa manfaat menjaga kebersihan dalam gambar tersebut? Jawabannya,
tempat akan terasa bersih, nyaman, dan enak dilihat. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Sekarang coba Bu Iza pingin kelompok 5. Coba ayo. Beri jalan dulu. Nah, sini aja. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Ceritakan secara singkat gambar tersebut. Jawabannya, gambar ini menceritakan tentang orang yang sedang mencuci pakaian. 2. Gambar tersebut termasuk dalam kebersihan. Jawabannya, gambar ini termasuk dalam kebersihan pakaian. 3. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Jawabannya, karena dengan menjaga kebersihan pakaian yang kita pakai akan wangi dan nyaman dipakai. 4. Sebutkan cara kebersihan dalam gambar tersebut. Jawabannya, selalu mencucinya. 5. Apa manfaat menjaga kebersihan dalam gambar tersebut? Jawabannya, baju akan wangi dan nyaman dipakai. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Ya, sekarang terakhir ya, kelompok 1. Coba, ayo, mana suaranya kelompok 1? Yeay. Ya. Nih. Kami akan membacakan Ayo yang hasil lain, diskusi ya. kami. Dengerin ya, temennya ya. Ceritakan secara singkat gambar tersebut. Jawabannya, gambar ini menceritakan tentang anak-anak yang sedang menggosok gigi. 2. Gambar tersebut termasuk dalam kebersihan. Jawabannya, gambar ini termasuk dalam menjaga kebersihan badan. 3. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Jawabannya, karena dengan menggosok gigi kita tidak berlubang, mulut kita tidak bau. 4. Ayo, Udil. Boleh itu. Sebutkan Ya, dengerin temennya dulu yang lagi bacain. dalam gambar tersebut. Jawabannya, cara menjaga kebersihan pada gambar ini adalah selalu rajin menggosok gigi. Apa manfaat menjaga kebersihan dalam gambar tersebut? Jawabannya, gigi kita terlihat bersih, tidak berlubang dan tidak bau. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Ya, udah paham semuanya anak-anak materi tentang gaya hidup bersih? Ya, ada yang ditanyakan dulu, coba. Enggak ada? Nah, jadi gaya hidup bersih tadi apa? Tadi apa gaya hidup bersih itu? Perilaku hidup bersih ya. Jadi kita itu udah jelas semuanya tadi anak-anak penjelasan dari Bu Guru. Ada yang perlu ditanyakan? Oh, Naila, ya coba. Aku mau bertanya, kalau kita melihat teman yang membuang sampah di sembarang, terus kita harus bagaimana, Bu? Nah, beri tepuk tangan dulu buat Naila. Nah, pintar banget ya. Nah, jadi tadi Naila itu bertanya, ya, Bu, bagaimana kalau kita melihat teman kita itu membuang sampah di sembarangan? Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti harus menegurnya dan menasehatinya. Misal nih, ya, Udil lagi jalan-jalan, tiba-tiba Udil melihat Raihan, ya, buang sampah itu di sembarangan, ya. Terus apa yang harus dilakukan oleh Udil? Ya, menasehatinya, menegurnya. Hai Rehan, gitu ya. Hai Rehan,
nggak boleh membuang sampah di sembarangan. Ayo coba ditaruh lagi itu, yang benar sampahnya dimasukin ke tong sampah, ya. Kalau nanti kamu buang sampah di sembarangan, lingkungan itu akan menjadi kotor, ya. Kalau kotor nanti kita tidak akan nyaman untuk menempatinya, gitu ya. Jangan sampai ya Udil udah melihat Raihan buang sampah di sembarangan, malah Udil membiarkannya. Pura-pura, apalagi pura-pura nggak tahu ya. Cuek kan gitu kan? Itu boleh atau tidak? Tidak, harus menegurnya, ya. Ada yang perlu ya? Ada yang tanyakan lagi? Ada yang perlu bertanya lagi? Nggak ada? Ya. Bu Iza tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.